سلام عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qauluhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhafu ala ummati salasan, zallata 'alimin wa jidala munafikin bil Qur'an wa takdzibu bil qadar. Wa qala al ulama al imam Syarafuddin al Bushiri, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahini. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa balagha da'wah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, ashabal fadilah al mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatizah, para tuan-tuan guru yang saya hormati dan saya muliakan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Hafizahullah ta'ala wa ro'a. Wabil khusus penceramah kita akhina Al-Ustadz Husni Tamrin, para sesepuh, para tokoh, para aparatur pemerintah daerah setempat yang saya hormati dan saya cintai, segenap pengurus Masjid Jami Al-Murtadha, wabil khusus Ustadz Zulkarnain, segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ma'asyiral muslimin wa jumratil mu'minin rahimakumullah. Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah Islam di tengah-tengah muka bumi. Tidak membutuhkan waktu 100 tahun, tidak membutuhkan waktu 50 tahun, tapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam, mengembangkan Islam di tengah-tengah muka bumi, memproklamasikan Islam di timur sampai ke barat, cukup singkat, hanya membutuhkan waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Yang dilakukan oleh baginda Nabi selama 13 tahun di Mekah, membina akidah, membina tauhid, membina nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai akhlak, sehingga 13 tahun umat Islam dan kaum muslimin saat itu kuat imannya, kuat tauhidnya, kuat akidahnya, dan sekaligus akhlaknya mulia. 10 tahun di Madinah Nabi kita membangun pemerintahan, membangun negara, sekaligus membangun hukum. Jadi Nabi tidak membutuhkan waktu 100 tahun.
Nabi tidak membutuhkan waktu 50 tahun, cukup waktu 23 tahun. Islam telah diproklamirkan dari timur sampai ke barat, termasuk datang ke Indonesia. Alhamdulillah. Berbeda dengan kita. Indonesia sudah 76 tahun republik ini berdiri. Indonesia sudah merdeka 76 tahun. Tapi problem dan permasalahan dari waktu ke waktu tidak pernah ada solusinya. Problematika kehidupan, apakah problem politik, problem hukum, problem ekonomi, problem akhlak dan lain sebagainya, dari waktu ke waktu mengalami krisis. Nabi 23 tahun, urusan politik beres, urusan hukum beres, urusan ekonomi beres, urusan akhlak beres, urusan peradaban budaya beres, sehingga menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 23 tahun perjudian tidak ada, pelacuran tidak ada, perzinahan tidak ada, korupsi tidak ada, riba dan rentenir tidak ada, maksiat tidak ada, munkarat tidak ada, kebatilan tidak ada. Kenapa? Karena mereka hidup dibangun dengan kehidupan iman, hidup dibangun dengan kehidupan akhlak yang mulia, dan hidup dibangun dengan kehidupan takwa. Kalau Nabi ada masalah, satu permasalahan, solusinya ada 10. Kalau Nabi dan sahabat punya problem, 2 problem, solusinya ada 20. Kalau kita di Indonesia, Pak, Bu, problemnya 10, kadang-kadang solusinya hanya 1. Betul? Betul? Masalahnya 100, solusinya hanya 10. Itu bedanya dengan Nabi, saudara-saudara sekalian. Kemudian setiap tahun umat Islam di Indonesia selalu memperingati peringatan Maulid, mengagungkan dan merayakan tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan kita, apa hikmah keutamaan kita memperingati peringatan Maulid? Minimal ada 5. Yang pertama, dalam rangka ittiba lil ittiba itba'ur rasul, agar kita dengan memperingati Maulid, dengan mensyiarkan Maulid, dengan miladnya Maulid Nabi, kita bisa mengikuti seluruh ajaran Nabi, seluruh ajaran Rasul, sehingga kita menjadi mukmin dan muslim yang hanif, mukmin dan muslim yang kafah. Ittiba kepada Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ada orang ngaku muslim, ada orang ngaku Islam, mengolok-olokkan bacaan sholat, mengolok-olokkan kalimat-kalimat thayyibah, mengolok-olokkan ajaran Islam, menghina habaib, menghina ulama, menjadi musuh Islam, saudara-saudara sekalian. Dia tidak mau berittiba kepada Rasul. Berarti ini manusia adalah jenis manusia yang dia KTP-nya Islam, dia ngakunya Muslim, tapi tindakan dan perbuatannya seperti perbuatan dan tindakan kafir. Kalau orang kafir benci Islam biasa. Kalau orang kafir memusuhi Islam hal yang biasa. Yang luar biasa KTP-nya Islam, ngakunya muslimah, tapi mengolok-olokkan bacaan sholat. Ada nggak, Bu? Ada nggak, Bu? Ada, lagi viral, rame dan bangga. Alhamdulillah aktivis Jawa Timur sudah melaporkan ini manusia. Aktivis Front Pembela Islam dari Lampung sudah melaporkan ini manusia. Tapi saat ini belum ada pemanggilan dan belum ada pemeriksaan, saudara-saudara sekalian. Kalau ini negara Islam, kalau ini pemerintahan Islam, seseorang yang mengolok-olokkan ajaran Islam, orang mengolok-olokkan ajaran Nabi, maka layak dihukum mati dan dihukum pancung, saudara-saudara sekalian. Karena kita bukan negara Islam, bukan pemerintahan Islam, maka kita negara Pancasila kita serahkan kepada aparat yang berwenang. Polisi dibayar oleh rakyat, pakai
baju dari rakyat, pakai sepatu dari rakyat, pangkat yang dipakai pangkat dari rakyat, makan dan minum dibayar oleh rakyat, maka demi Allah polisi harus menangkap orang yang bersalah, bukan menangkap orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara sekalian, ini kebalikannya. Buzzer-buzzer yang menghina ulama, buzzer-buzzer yang menghina Nabi, buzzer-buzzer yang menghina Islam, mereka berkeliaran jadi binatang-binatang bebas. Tapi pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang agama, pembela-pembela agama, mereka ditangkap, dikriminalisasi, dipenjara. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena kita tidak itba kepada Rasul. Habib Rizik bagaimana cintanya membela agama, bagaimana cintanya membela negara, bagaimana cintanya membela bangsa, bagaimana cintanya membela rakyat. Habib Rizik bukan koruptor, Habib Rizik bukan pemberontak, Habib Rizik bukan teroris, tidak pernah merugikan negara, tidak pernah merugikan bangsa tanpa ada kesalahan. Mengadakan perayaan Maulid dengan peraturan pemerintah atas dasar kerumunan divonis 8 bulan. Kemudian di rumah sakit Umi beliau diperiksa, ditanya oleh wartawan, bagaimana Habib, sehat? Sehat. Begitu didiagnos ternyata Habib Rizik diindikasikan kurang sehat, dikenakan 4 tahun penjara. Saudara-saudara sekalian, sedangkan yang koruptor, yang menggarong uang negara, yang menghancurkan bangsa dan negara, yang merusak tatanan pemerintahan, mereka dibiarkan berkeliaran bebas. Ini negara model apa kalau begini, saudara-saudara sekalian? Negara ini milik kita, negara ini milik umat Islam, negara ini milik kaum muslimin. Yang berjuang umat Islam, yang berjuang ulama, yang berjuang masjid, yang berjuang pesantren, yang menumpahkan darah air matanya umat Islam, yang mengeluarkan nyawanya demi bangsa dan negara adalah umat Islam. 80% negeri ini adalah mayoritas muslim. Artinya negara ini milik kita, bangsa ini milik umat Islam, maka umat Islam tidak boleh menjadi manusia yang pengecut, tidak boleh menjadi manusia yang penakut, tidak boleh menjadi manusia yang pecundang, tidak boleh kita menjadi penonton di negara kita sendiri. Betul? Betul? Ini saudara-saudara sekalian, Islam tidak pernah menjadi musuh dimanapun adanya. Saudara, Islam adalah agama yang cinta damai. Umat Islam tidak pernah mencari musuh, tapi ketika musuh datang, haram untuk pergi meninggalkan musuh. Umat Islam tidak pernah menjual terlebih dahulu, tapi kalau musuh menjual, umat Islam akan memborongnya. Kita tidak pernah merugikan negara, kita tidak pernah merugikan bangsa, kita tidak pernah merugikan pemerintahan. Umat Islam, ulama tidak pernah korupsi, ulama tidak pernah merugikan negara. Mereka hanya berjuang ingin bangsanya baik, mereka hanya berjuang ingin negaranya baik, mereka ingin pemimpinnya lebih baik. Saudara-saudara sekalian, yang melawan penjajah Belanda orang muslim, yang melawan penjajah Portugis orang muslim, yang melawan penjajah Jepang adalah orang muslim. Kok kenapa bukan Jepang yang dimusuhi? Kenapa bukan Belanda yang dimusuhi? Kenapa bukan Portugis yang dimusuhi? Kenapa harus umat Islam yang dimusuhi? Kenapa harus orang Arab yang dimusuhi? Betul? Betul? Apakah Arab pernah menjajah Indonesia? Jawab, apakah Arab pernah menjajah Indonesia? Enggak pernah. Mesir tidak pernah menjajah Indonesia, Palestina tidak pernah menjajah Indonesia, Saudi Arabia tidak pernah menjajah Indonesia. Yang pernah menjajah Indonesia adalah Jepang, Portugis, Belanda. Kenapa ujuk-ujuk jadi yang dimusuhi adalah Arab? Ini negara lagi sakit atau bagaimana? Kalau lu mau musuhin, jangan Arab yang dimusuhin. Arab tidak pernah merugikan negara, Arab tidak pernah merampok uang negara. Belanda yang harus dimusuhi 350 tahun. Orang tua kita disembelih, wanita-wanita diperkosa, harta kekayaan dikeruk.
Kalau mau dimusuhi Jepang, aneh, alergi banget dengan Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teruskan jangan ini. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi yang pertama itba kepada orang yang mengolok-olokkan Islam, mengolok-olokkan ajaran Rasul, mengolok-olokkan ajaran Allah. Orang yang menghina ajaran Islam, yang menghina Rasul, yang menghina Allah, wajib dihinakan, saudara-saudara sekalian. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Ibu mungkin kenal namanya, bapak mungkin kenal namanya. Sholli fardhol maghribi salasa rakaatin takbir. Mengolok-olokkan. Saya kalau mau ditakdirkan di neraka juga nggak apa-apa, banyak kok teman saya yang di neraka. Menantang Allah, menantang Rasul. Ini manusia sudah murtad, saudara-saudara sekalian. Jadi penceramah itu kan macam-macam stylenya. Ada penceramah stylenya yang bodor aja, seperti Jojon, seperti Komar, cekakak cekikik jamaah, pulang tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itu laku tuh. Tipikal penceramah pebodor laku. Ada yang kedua penceramah yang ngaji lurus saja, nggak diminati. Ada penceramah yang tegas seperti saya, Abdurrahman Anwar, Habib Rizik, Habib Bahar, dianggapnya memprovokasi. Jadi penceramah itu ibarat kesebelasan sepak bola, Bu, Pak. Sepak bola itu ada striker, penyerang, ada gelandang, ada kiper. Yang lembut, yang santun, biarkan dia jadi kiper, jaga gawang. Yang setengah lembut, yang setengah tegas, biarkan dia jadi gelandang. Yang tegas, yang berani, biarkan dia jadi striker. Rame-rame jadi striker, keras semua, siapa yang jaga gawang? Rame-rame takut semua, jaga kiper semua, siapa yang memukulkan bola? Betul, betul, betul. Ini kiai keras banget. Bukan keras, ceramah nggak ada yang keras, tegas. Rasulullah ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ya Aisyah, kaifa khuluqun Nabi? Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, dijawab oleh Aisyah, karena khuluqun Nabi khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Artinya bagaimana? Nabi berakhlak santun dan lembut pada tempatnya. Nabi berakhlak dan santun tegas pada tempatnya. Nabi berakhlak keras pada tempatnya. Kapan Nabi santun dan lembut? Saat berumah tangga, saat bergaul, saat bermuamalah, lembut, santun, tidak ada yang mengalahkan kelembutan dan kesantunan Nabi. Kapan Nabi tegas? Nabi kalau ceramah tegas, kalau khutbah tegas, kalau memberikan nasihat tegas, kalau beramar ma'ruf nahi munkar tegas. Itu Nabi. Kapan Nabi keras? Kalau perang keras, perang Badar keras, perang Uhud keras, perang Khaibar keras. Kenapa perang keras? Perang darah tertumpah, nyawa melayang. Kira-kira perang keras apa lembut? Perang lembut apa keras? Kalau bergaul Nabi lembut apa santun? Keras? Santun. Kalau amar ma'ruf nahi munkar Nabi tegas, apalah santun? Tegas. Sekarang kalau perang, Bang Godai perang nih di medan tempur, lembut, awas nyingkir saya mau tembak. Perang gak ada yang lembut, perang gak ada yang tegas, perang keras. Jadi umat Islam tempatkan pada tempatnya. Kapan lembut, kapan tegas, kapan keras. Saya termasuk kategori yang paling lembut kepada istri saya. Saya nggak pernah bentak istri saya, nggak pernah melotot kepada istri saya, nggak pernah nyubit anak saya, nggak pernah suara keras kepada istri saya. Dalam bergaul saya dengan tetangga, dengan murid, nggak pernah saya membentak, nggak pernah saya marah, nggak pernah saya keras. Tapi ketika saya berceramah, menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, saya harus tegas sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Kira-kira paham apa enggak? Ngerti apa enggak?
supaya pulang dari sini ngerti. Yang kedua, hikmah kita memperingati Maulid Nabi dalam rangka lil uswah, mencontoh dan menteladani Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, yang paling tahu tentang kehidupan adalah Allah. Maka Allah utus utusannya yang bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka yang paling tahu seluk-beluk kehidupan adalah baginda Nabi. Nabi manusia yang super talenta, Nabi manusia yang paling kamil, Nabi manusia yang paling lengkap dan sempurna. Ketika kita berdagang, bagaimana kita menteladani dagangnya Nabi? Ketika kita bertani, bagaimana bertaninya Nabi? Ketika kita berumah tangga, bagaimana berumah tangganya Nabi? Ketika kita menjadi pemimpin, bagaimana kepemimpinan Nabi? Ketika Nabi jadi presiden, bagaimana presidennya Nabi? Ketika Nabi berperang, bagaimana Nabi berperang? Ketika Nabi berdiplomasi, bagaimana Nabi berdiplomasi? Itu namanya kelengkapan uswah kita. Maka sahabat-sahabat Nabi dagang nggak pernah rugi, sahabat-sahabat Nabi tani nggak pernah rugi, sahabat-sahabat Nabi jadi pemimpin nggak pernah zalim. Kenapa? Karena dibimbing oleh Nabi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak pernah beruswah kepada Nabi, 2 tahun yang lalu anak-anak SMA di Jabotabek diadakan sampel pertanyaan. Se-Jabodetabek diadakan sampel pertanyaan. Pertanyaannya satu: siapa panutan dan idola kamu dalam kehidupan? Akhirnya dikumpulkan jawaban anak SMA se-Jabotabek, dikumpulkan. Begitu dibuka, semuanya jawabannya tidak ada yang mengatakan dan menjawab panutan saya, idola saya, baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kegagalan orang tua dalam mendidik anak, ini kegagalan guru dalam membimbing murid, ini kegagalan orang tua di dalam mengembangkan pemahaman terhadap anaknya. Tidak ada satu jawaban pun yang memberikan jawaban itu murid. Idola saya, panutan saya adalah Rasulullah SAW. Yang ada jawabannya, panutan saya, idola saya Andin, panutan saya, idola saya Al, di dalam ikatan cinta. Se-Jabotabek anak SMA tidak ada yang jawab idolanya, panutannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini uswahnya, saudara-saudara sekalian. Kita dari tahun ke tahun maulid, dari waktu ke waktu maulid, uruf di Indonesia, ahli sunnah wal jamaah yang menjadi mayoritas keyakinan selalu memperingati peringatan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kelompok-kelompok tertentu, muncul kelompok-kelompok baru yang menyesat-nyesatkan kita, membid'ah-bid'ahkan kita, yang kita disebut orang yang memperingati maulid adalah calon neraka. Maulid bid'ah, maulid sesat, maulid neraka. Haul bid'ah, haul sesat, haul neraka. Ziarah musyrik, ziarah sesat, ziarah neraka. Bingung saya. Pinter mana dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Pinter mana dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i? Pinter mana dengan Imam Nawawi? Pinter mana dengan Imam Ghazali? Pinter mana dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Pinter mana dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti? Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti memperingati maulid, kalau Imam Izzuddin Abdus Salam memperingati maulid, kalau Imam Nawawi memperingati maulid, kalau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memperingati maulid, kalau Kiai Haji Abdullah Syafi'i memperingati maulid, kalau Habib Ali Kuitang memperingati maulid, berarti kalau maulid sesat, neraka, Habib Ali sesat dong. Kiai Haji Abdullah Syafi'i sesat dong. Hadratus Hasyim Asy'ari sesat dong. Imam Busiri sesat dong. Imam Barjanji sesat dong. Imam Abdurrahman Ad-Dibai sesat dong. Makanya ngaji itu harus tuntas. Ngaji itu harus cari guru yang benar, cari guru yang bersanad. Biasanya nih Pak Bu, kalau padi belum berbuah itu tinggi tuh, mudah menyalahkan orang
mudah menghakimi orang, mudah memvonis orang. Kenapa? Padinya belum berbuah. Tapi ketika padi itu berbuah, tidak begini lagi dia akan lebih begini. Sama dengan orang yang baru latihan silat, baru kenal 1 jurus 2 jurus, petantang petenteng, begitu ditiban aja roboh. Tapi kalau orang yang sudah ahli main silat, hidupnya tenang, tidak menampakkan diri, bahkan orang lain tidak ada yang tahu dia bisa silat. Ini orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan maulid, yang menyesat-nyesatkan maulid, sama dengan orang baru belajar silat 2-3 jurus. Orang yang membid'ah-bid'ahkan maulid sama dengan orang yang padi tadi baru belum berbuah, baru tumbuh. Ngaji harus benar, ngaji guru, cari guru yang benar. Ini kan anak-anak sasarannya mereka ini, kelompok-kelompok yang mudah membid'ah-bid'ahkan. Itu ada kelompok-kelompok yang sasarannya anak-anak SMA, anak SMK, anak mahasiswa yang nggak pernah mondok, yang nggak pernah pesantren dan lain sebagainya. Itu saudara-saudara sekalian, dulu zaman Bung Karno, peringatan maulid, peringatan haul, ziarah, memperingati 1 Muharram, biasa saja, normal-normal saja, rukun guyub. Zaman Pak Harto, rukun guyub. Kok sekarang diusik? Memperingati maulid dosanya lebih besar dari zina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Maka saya peringatkan kepada ibu dan bapak yang punya anak, suruh ngaji yang benar, ngaji yang tuntas, biar anak kita ngerti ilmu nahwu, ngerti ilmu sorof, ngerti ilmu bayan, bisa memahami Al-Quran dengan baik, bisa memahami dan mengerti Al-Quran dengan benar, bisa mempelajari tarikh dengan baik, dengan benar, sehingga tidak mudah menyesat-nyesatkan orang. Saudara-saudara sekalian, dulu zaman Pak Harto ada namanya Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pakem Aliran. Sehingga zaman Pak Harto ada Bakor Pakem di Kejaksaan Agung. Jadi kalau Bakor Pakem itu untuk menyeleksi berbagai aliran, oh ini boleh dikembangkan, ini nggak boleh, tidak sesuai dengan tradisi Indonesia, ini tidak sesuai dengan tradisi Aswaja, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada Bakor Pakem. Sekarang Bakor Pakemnya nggak ada. Jangankan yang membidah-bidahkan, yang anti Tuhan, yang PKI saja bisa hidup sekarang ini saudara-saudara sekalian. Zaman Pak Harto nggak bisa. Jelas rumusannya. Ini hadirin sekalian. Maka sekali lagi saya katakan, cari guru harus yang benar, yang sanadnya nyambung. Saya Abdurrahman Anwar belajar di Lirboyo kepada Kiai Haji Mahrus Ali. Kiai Haji Mahrus Ali belajar ke Hadratus Syekh Hasim Asy'ari. Hasim Asy'ari belajar kepada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Syekh Khalil Al-Bangkalani belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani belajar ke Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi belajar kepada Syekh Abu Bakar Satto, pengarang dan penulis kitab I'anatul Talibin. Abu Bakar Satto belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan belajar ke guru-gurunya sampai ke Imam Syafi'i, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Jelas sanadnya saudara-saudara sekalian. Maulid dibid'ah-bid'ahkan, jenggot lagi rame dibahas. Memelihara jenggot wajib, kata siapa? Kaul yang menganggap bahwa jenggot itu wajib hanya satu, kaul Imam Ibnu Taimiyah. Kaul lainnya ada yang memubahkan, ada yang mensunahkan. Saya mengambil dalil memelihara jenggot adalah sunnah. Ambil lorong sunnah, memelihara jenggot adalah sunnah. Tapi kalau jenggotnya 2 lembar nggak pantas, jangan ambil jenggot sunnahnya, ambil sunnah yang lain. Apa sunnah yang lain? Memelihara keindahan adalah sunnah. Oh jenggotnya hanya 2 lembar, ngacir kayak kambing, nggak pantas, pangkas rapihin. Supaya apa? Supaya enggak mendapatkan sunnah jenggotnya, tapi mendapatkan sunnah keindahannya. Kalau saya pakai jenggot indah ya Bu, rapi jenggot saya, maka saya ganteng.
Coba kalau jenggot saya 3 lembar ngacir kayak kambing, saya potong rapihin. Jadi jangan jadi mutasaddid, jangan apa-apa orang lain salah. Kita memelihara jenggot tahu hukumnya, tidak memelihara jenggot juga tahu hukumnya, betul. Itu namanya ngaji yang tuntas, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, hikmah memperingati peringatan Maulid Nabi itu dalam rangka lil mahabbah. Karena kecintaan kita kepada Nabi, maka kita datang. Karena kecintaan kita kepada Nabi, mau gerimis, mau hujan, buktikan rasa cinta itu. Saya cinta kepada Nabi, saya mahabbah dan muhibbin kepada Nabi. Di Al-Murtadho ada peringatan Maulid, saya akan datang. Kalau saya mukmin, saya muslim, dengan kecintaan saya kepada Nabi akan menjadi wasilah dan jembatan selamat di hadapan Allah. Kenapa yang kafir saja selamat di hadapan Allah setiap hari Senin? Abu Jahal itu kafir, musuh bebuyutannya Kangjeng Nabi. Gara-gara ketika Nabi Muhammad lahir, dia gembira, bangga, akhirnya membebaskan budaknya Suaibah, memotong onta sekian ekor. Setiap hari Senin dia pensiun dari siksa neraka. Itu Abu Jahal. Setiap malam Senin dan setiap hari Senin Abu Jahal terbebas dari siksa neraka. Maka Abu Jahal disiksanya di neraka itu hanya dari hari Selasa sampai hari Ahad, jangan Minggu. Kalau Minggu orang kafir, umat Islam suka ikut-ikutan. Minggu, Ahad susah amat. Ini saudara-saudara sekalian, kalau Abu Jahal saja gara-gara gembira senang dengan lahirnya Nabi Muhammad dibebaskan dari siksa setiap hari Senin dan malam Senin, bagaimana dengan kita, saudara-saudara sekalian? Maka Maulid itu bagian daripada bukti lil mahabbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di Duren 3 punya tetangga namanya Tante Nona. Namanya siapa, Bu? Namanya siapa, Bu? Bu. Saya punya tetangga di Duren 3 bernama Tante Nona. Namanya siapa? Tante Nona. Tante Nona itu kafir, orang Kristen. Di dalam Kristen itu setahun ada 3 kali perayaan. Ada hari Natal, ada hari Paskah, ada hari kenaikan Isa Al-Masih. Orang yang paling miskin di Kristen, ini kata Tante Nona, itu diminta minimal 5 juta. Jadi kalau orang yang paling miskin diminta 5 juta oleh pihak pendeta dan pihak gereja, berarti kalau 1 tahun 3 kali berarti 15 juta. Yang kaya nggak dihitung, boleh 20 juta, boleh 50 juta dan lain sebagainya. Berpapasan, bertemu dan berjumpa dengan saya. Tante pulang dari mana? Saya pulang dari pasar, Pak Kiai. Habis ngapain di pasar? Habis jual gelang dan kalung. Seharga berapa gelang dan kalung? Seharga 5 juta. Untuk apa Tante jual gelang dan kalung? Untuk perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Kok Tante berani? Kok Tante mau? Kan Tante masih ngontrak, Tante masih miskin. Apa jawabnya, Bu? Apa jawaban Pak Kiai? Demi Tuhan, jangankan saya diminta 5 juta, diminta 10 juta, diminta 15 juta, akan saya berikan untuk Tuhan saya, untuk Nabi saya, untuk agama saya. Gemetar saya jawabnya. Luar biasa. Kira-kira saya nanya nih, nanya aja ke masyarakat, apa namanya ini, Tanjung Barat, ngaku cinta kepada Nabi, ngaku ingin dapat stempel umat Nabi. Masyarakat Tanjung Barat, pengumuman Masjid Jami Al-Murtadho malam Ahad akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kira-kira ini mah
masyarakat Tanjung Barat. Oh, akan ada maulid Nabi, kita cinta kepada Nabi, kita berkorban, nanti akan diganti berlipat-lipat. Punya motor, jual, sumbangkan untuk maulid Nabi. Punya kambing, jual untuk maulid Nabi. Punya beras 5 karung, kasih. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Bagaimana Islam mau maju untuk agama lu sendiri aja koret, pedit? Bagaimana mau maju? Ini Tante Nona gemetar saya jawabannya. Kan Tante masih miskin, rumah Tante masih ngontrak, kok berani Tante jual kalung, jual gelang seharga 5 juta? Demi Tuhan Pak Kiai, jangankan saya diminta 5 juta, 10 juta akan saya bayar untuk agama saya, untuk Nabi saya, untuk Tuhan saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau umat Islam begitu semua, hebat. Maulid makmur, tidak akan ada lagi ustadz kiainya yang ceramah dikasih 1 juta, dikasih 500, cemen. Nggak akan ada lagi berkatnya Indomie 2 biji. Orang Kristen, orang kafir, banyak yang miskin, banyak yang kere, tapi mereka berani berjuang untuk agamanya. Orang Islam, banyak yang kaya, banyak yang mampu, tapi mereka hitung-hitungan untuk agamanya. 5 tahun yang lalu saya ceramah di daerah Cilacap, nggak pakai tenda, makanannya ala kadarnya. Saya sampaikan kisah Tante Nona, 3 tahun kemudian saya diundang, meriah, tendanya mewah, makanannya banyak melimpah. Saya tanya, kok bisa begini? Kan kata Kiai Siar cinta, kami ngejual kambing 2 ekor, kami jual jam Rolex untuk maulid, kami jual motor Vario, luar biasa. Kira-kira tahun besok atau Isra Mi'raj ada nggak yang berani jual Vario? Ada nggak yang jual Nmax? Ada nggak yang jual gelang? Ayo. Sumber geledek lu ngaku cinta kepada Nabi, koret pedit. Untuk nabinya sendiri aja koret, bagaimana untuk orang lain? Maulid itu kalau tahu rahasianya cash and carry, saudara. Saya setiap tahun bikin maulid, jalan ditutup, tenda, kadang-kadang habis 100, kadang jual kalung istri, jual gelang istri, baru 3 bulan, 4 bulan kemudian diganti lebih dari itu oleh Allah. Harus yakin, saudara, oh ini ada maulid Nabi, gua jual Vario, besok siapa tahu lu ganti Avanza. Yakin kan transaksi. Kalau koret terus lu kaya kagak, neraka iya. Al-bakhil aduwullah, orang yang koret bakhil musuh Allah. Lu dimusuhi Jokowi aja nggak mau, kok dimusuhi Allah mau? Besok mau berkorban jual kalung, Bu, jual kalung besok mau untuk maulid. Bapak jual Vario, jual motor untuk maulid mau? Wah, kalau mau sumber geledek sih, bisa hujan angin. Kenapa meriah banget ini Al-Murtado? Pada jual motor pakai sumbangan untuk maulid, hebat. 2 jempolnya. Ini saudara-saudara sekalian, benar. Anak-anak muda tanamkan keyakinan. Dengar ada maulid di mana, jual motor, sumbangkan ke panitianya. Lu 3 bulan, 6 bulan kemudian diganti lebih dari itu. Transaksi. Coba. Sini kayaknya wajah-wajah koret semua nih, nggak ada yang jual Vario ini. Wajah-wajah bahil semua baru-baru jual kalung, jual gelang ini untuk maulid. Jadi yang keberapa tadi? Yang ketiga lil mahabbah, supaya pulang dari sini dapat ilmu, dapat hikmah. Oh, maulid itu 1, lil ittiba ngikut Nabi. 2, lil uswah mencontoh dan menteladani Nabi. 3, lil mahabbah mencintai Nabi. Yang keempat, dalam rangka lis syafa'ah, dalam rangka mengharapkan syafaat dari Nabi. Kalau kita hanya mengandalkan hasil sholat kita, hasil ibadah kita, hasil baca Quran kita, hasil zikir kita, belum tentu kita selamat di hadapan Allah. Rawan, butuh keikhlasan, butuh ilmu, butuh syarat dan rukun. Tapi dengan wasilah syafaat dari Nabi, kata Nabi, kamu menjadi umatku, kamu sering maulid, kamu sering ikut hadir di majlis taklim, kamu cinta ulama, kamu bela ulama, ayo ikut perahu kami. Ikut dalam perahunya Nabi kita Muhammad SAW, dapat syafaat. Kamu sholat, kamu rajin,
ibadah kamu rajin, baca Quran kamu rajin, tapi kamu pelit untuk Nabi, tapi kamu koret untuk Nabi. Kata Nabi, aku tidak akan stempel kamu menjadi umatku, karena umatku tidak ada yang koret. Yang koret bukan umat Rasul, yang pelit bukan umat Nabi. Umat siapa? Umatnya Korun. Yang zalim bukan umatnya Nabi, yang sewenang-wenang bukan umatnya Nabi. Jadi umatnya siapa? Umatnya Fir'aun. Tinggal pilih aja, lu mau jadi umat Fir'aun, silakan lu zalim. Lu mau jadi manusia yang koret, pelit, silakan lu menjadi umatnya Korun. Tinggal pilih aja, tinggal memilih. Itu yang keempat, tulis syafa'ah. Yang kelima, syiarul Islam. Ada apa di Al-Murtado ini? Banyak parkir mobil, banyak parkir motor, banyak orang. Oh, acara maulid, syiar. Yang 2 minggu nggak ketemu, gara-gara ada maulid bisa ketemu, bisa musafahah. Yang lama nggak ketemu, ibu yang satu dengan ibu lainnya nggak ketemu, gara-gara ada maulid jadi ketemu. Ustadz yang satu dengan ustadz lainnya, gara-gara lama nggak ketemu, gara-gara ada maulid jadi ketemu. Alhamdulillah. Sampai di sini kira-kira paham apa enggak? Ngerti apa enggak? Siap mengamalkan atau enggak? Siap mengamalkan atau enggak? Siap bela Allah, siap bela Islam, siap bela Nabi, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Saudara-saudara sekalian, terakhir sebelum saya tutup, orang kalau cinta, anak cinta kepada ibu bapaknya, maka anak akan mendoakan ibu dan bapaknya. Anak cinta kepada ibu bapaknya, maka anak akan selalu menghaulkan ibu bapaknya dan mengulang tahunkan ibu bapaknya. Kalau bapak punya orang tua, ibu punya orang tua sudah 80 tahun, bersyukur kepada Allah, orang tua saya udah 80 tahun, maka kumpul anak-anaknya mengulang tahunkan orang tuanya. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Kalau orang tua kita saja rasa syukur diulang tahunkan, dimiladkan, apalagi Nabi kita. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau anak itu tanda cinta kepada orang tuanya, pasti anak tersebut akan menghaulkan orang tua yang sudah meninggal, akan mengulang tahunkan orang tuanya yang masih hidup, umurnya udah tua, dan akan selalu mendoakannya. Nah, kita kepada Nabi bagaimana? Dengan memperbanyak sholawat. Perbanyak sholawat setiap waktu, perbanyak sholawat setiap saat. Dengan sababiyah bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah menjadi jembatan kita akan distempel menjadi umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husni kama ra'aina ya Rasulullah qatu ya wajha sururi. Salam alaika,
syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghali ya Rasulullah anta misbahu suduri ya Nabi. Salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika ya Rasulullah, salawatullah alaika. Hadirin sekalian, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, akhir dari ceramah saya ini yang pertama, mohon didoakan, sisihkan waktu setiap habis sholat fardu atau setiap habis sholat sunnah untuk mendoakan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab agar proses hukumnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diponis 4 tahun penjara di pengadilan negeri, naik banding dikuatkan 4 tahun penjara di banding, dan sekarang sedang proses naik kasasi ke Mahkamah Agung agar di Mahkamah Agung Habib Rizik diponis bebas. Ibu-ibu kirimkan Fatihah, butuh waktu 2 detik, butuh waktu 3 detik. Beliau adalah saudara kita, beliau pejuang kita, beliau mujahid yang sedang dizalimi, sedang dikriminalisasi. Kita bisa tidur enak, kita bisa makan enak, kita bisa leluasa bergaul. Beliau di dalam sel tahanan di Mabes Polri, saudara-saudara sekalian. Kemarin yang 6 orang, alhamdulillah, mereka sebagian sahabat-sahabat saya sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Tinggal Habib Rizik dengan Habib Hanif mantunya. Oleh sebab itu, saya dengan tulus, dengan ikhlas mohon kepada ibu dan bapak sekalian, sisihkan waktu setiap habis sholat fardu ataupun sholat sunnah, kirimkan Fatihah dan doakan agar seluruh proses hukum Habib Rizik segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Supaya musuh-musuh Islam mereka gentar. Saat ini musuh Islam leluasa. Dengan Habib Rizik dijebloskan ke dalam tahanan, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ahli-ahli maksiat, mereka leluasa sewenang-wenang melakukan apapun, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena tidak ada komando, tidak ada mujahid yang ikut mengandoi untuk perjuangan. Siap Bu, kirimkan doa. Siap Bapak, kirimkan doa. Kirimkan Fatihah setiap sholat, habis sholat untuk Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, jangan terlalu banyak percaya kepada berita-berita yang beredar lewat HP, lewat Google, lewat informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, saudara-saudara sekalian. Kalau kita dapat berita, cross check, tanya ke guru kita, tanya ke yang ngerti, tanya ke yang ahli, supaya kita tidak terprovokasi dan tidak termakan, agar kita tidak ikut di dalam ranah kebencian. Umpama FPI dituduh teroris dan lain sebagainya, ikut-ikutan ibu menuduh FPI teroris, bapak baca, bapak dengar, ikut-ikutan,
Bukan, saudara-saudara sekalian. FPI tidak kenal dengan teroris, FPI tidak pernah angkat senjata, FPI tidak bisa menggunakan pistol, FPI tidak bisa menggunakan senjata. FPI hanya organisasi yang cinta kepada umatnya, cinta kepada bangsanya, cinta kepada negaranya. Oleh sebab itu sekali lagi, siap doakan Habib Rizik, siap doakan Habib Hanif, supaya keluarganya juga diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara-saudara sekalian, saya tanya sekali lagi, siap bela Islam, siap bela Rasul, siap bela bangsa, siap bela negara, siap bela rakyat? Takbir. Biasanya mungkin cunnya kurang, biasa ngundang yang banyol, yang bodor-bodor, mungkin al-murtado itu, jadi cunnya kurang, takbirnya kurang, siapnya kurang. Beda dengan di wilayah lain, tapi alhamdulillah tumbuh semangatnya. Alhamdulillah. Kita bacakan suratul Fatihah sebelum ditutup dengan doa. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa hadha hadiyatuna khususan Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, Al Habib Muhammad Hanif Al-Attas, syai'un indahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.